sekalian, bagaimana nih kabarnya? Semoga kabar ibu guru dan teman-teman saya sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, jadi kami di sini merupakan kelompok dua akan menyampaikan materi tentang keberagaman Indonesia. Nah, daerah yang akan kami bahas keberagamannya itu adalah Kalimantan Timur. Sebelum kita masuk ke keberagaman yang terdapat di daerah ini, pasti teman-teman sekalian bertanya-tanya bukan, bagaimana sih Kalimantan Timur ini? Seperti apa sih kondisinya? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kondisi Kalimantan Timur dan seperti apa sih Kalimantan Timur ini. Nah, jadi teman-teman, Kalimantan Timur ini merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan. Nah, ibu kotanya teman-teman tahu nggak? Ya, betul sekali. Ibu kota dari Kalimantan Timur ini adalah Samarinda, yang merupakan kota terbesar yang terdapat di Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur juga teman-teman terkenal dengan sumber daya alamnya yang sangat amat melimpah, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, dan energi. Seperti sektor pertambangan nih, itu ada seperti tambang batu bara dan minyak gas. Kalau sektor perkebunan teman-teman itu ada seperti perkebunan kelapa sawit dan masih banyak lagi. Nah, ini itu merupakan salah satu sumber utama perekonomian masyarakat di daerah ini teman-teman. Nah, Kalimantan Timur juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat amat melimpah dan banyak, dengan hutan tropis yang luas dan berbagai spesies flora dan fauna yang langka, seperti orangutan. Selain itu juga teman-teman, secara administratif, Kalimantan Timur ini terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota dan memiliki berbagai budaya yang hidup dengan berdampingan. Contohnya seperti suku Dayak, Bugis, dan Banjar, dan masih ada beberapa dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, dengan kekayaan budaya dan tradisi ini, itu dapat memperkaya kehidupan lokal masyarakat di daerah ini. Nah, selain itu juga teman-teman, ada informasi yang gak kalah penting nih teman-teman. Ternyata Kalimantan Timur ini merupakan akan menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru nih teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau seandainya ibu kota negara Indonesia itu Jakarta, tapi sekarang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur teman-teman. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang Kalimantan Timur teman-teman. Nah, kita akan masuk ke keberagaman yang terdapat di Kalimantan Timur. Mengenal keberagaman etnis Kalimantan Timur. Dayak. Etnis Dayak adalah salah satu kelompok etnis yang paling dominan di Kalimantan Timur, terutama di daerah pedalaman. Mereka memiliki berbagai subetnis seperti Dayak Kenya, Dayak Benua, Dayak Tanjung, dan lain-lainnya. Masyarakat Dayak terkenal dengan adat istiadat yang kaya, termasuk upacara adat, rumah panjang, dan seni ukir. Yang kedua, Bugis. Etnis Bugis berasal dari Sulawesi Selatan, namun banyak yang merantau ke Kalimantan Timur. Mereka umumnya terlibat dalam sektor perdagangan dan perikanan. Yang ketiga, Madura. Etnis Madura juga cukup banyak ditemui di Kalimantan Timur, terutama di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Mereka umumnya terlibat dalam sektor perdagangan dan juga memiliki pengaruh dalam budaya lokal. Yang keempat, Jawa. Etnis Jawa juga merupakan kelompok yang cukup besar di Kalimantan Timur. Banyak yang datang sebagai pendatang pada masa kolonial dan setelah kemerdekaan untuk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan pembangunan. Yang kelima, Sunda. Meskipun lebih dominan di Jawa Barat, etnis Sunda juga dapat ditemukan di Kalimantan Timur. Meskipun jumlahnya tidak sebesar Jawa dan Madura, mereka umumnya bekerja dalam sektor perdagangan atau sebagai tenaga kerja. Yang keenam, Minangkabau. Etnis Minangkabau dari Sumatera Barat juga dari Kalimantan Timur, dan mereka dikenal dengan budaya patrilinealnya. Banyak dari mereka bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Yang ketujuh, Batak. Suku Batak, terutama Batak Toba, juga terdapat di Kalimantan Timur.
meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan suku-suku lainnya. Yang ke-8, Cina. Komunitas Tionghoa di Kalimantan memiliki sejarah panjang dalam perdagangan, terutama di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Mereka memainkan peran penting dalam ekonomi lokal. Mengenal bahasa-bahasa Kalimantan Timur. Bahasa Dayak terdapat berbagai subbahasa Dayak seperti Dayak Kenya, Dayak Benua, dan Dayak Pasir, dan lainnya. Setiap subbahasa ini memiliki variasi dan digunakan oleh suku Dayak di wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua, bahasa Kutai. Bahasa ini digunakan oleh suku Kutai yang merupakan salah satu suku asli Kalimantan Timur. Yang ketiga, bahasa Banjar. Banyak digunakan oleh masyarakat Banjar yang juga tersebar di Kalimantan Timur, terutama di daerah seperti Samarinda. Yang keempat, bahasa Bugis. Dikenal sebagai bahasa dari suku Bugis yang ada di beberapa daerah pesisir Kalimantan Timur. Yang kelima, bahasa Jawa. Banyak digunakan oleh masyarakat pendatang dari Jawa yang tinggal di Kalimantan Timur. Yang keenam, bahasa Madura digunakan oleh sebagian masyarakat Madura yang merantau Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dan pengantar resmi di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Timur. Mengenal ras Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah daerah yang berbagai etnis dan budaya yang tinggi. Ras atau kelompok etnis yang ada di provinsi ini bisa dibagi menjadi suku asli dan suku pendatang. 1. Suku asli Kalimantan Timur. Suku-suku yang sudah mendiami Kalimantan Timur sejak lama diantaranya A. Suku Dayak. Dayak adalah kelompok terbesar suku asli di Kalimantan Timur. Mereka memiliki berbagai sub-suku dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Antara lain Dayak Kenya banyak tinggal di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Dayak Bahau mendiami daerah sepanjang Sungai Mahakam dan anak sungainya. Dayak Basa tinggal di daerah pesisir Kalimantan Timur, terutama di Kabupaten Berau. Suku Dayak umumnya memiliki tradisi rumah panjang, seni ukir, dan budaya tari yang khas. Mereka juga memiliki kepercayaan adat yang disebut kearingan, meskipun banyak yang telah memeluk agama mayoritas seperti Kristen atau Islam. B. Suku Kutai. Suku Kutai adalah suku Melayu asli Kalimantan Timur, terutama di daerah Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Mereka dikenal sebagai pendiri Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Bahasa mereka adalah bahasa Kutai yang mirip dengan bahasa Melayu. C. Suku Tidung. Suku Tidung adalah salah satu suku asli Kalimantan yang termasuk dalam rumput Dayak Murut. Mereka banyak bermukim di daerah Kalimantan Utara, tetapi juga ditemukan di berbagai wilayah Kalimantan Timur, terutama di Berau dan Bulungan. D. Suku Pasir. Suku Pasir adalah kelompok etnis asli Kalimantan Timur yang tinggal di Kabupaten Pasir dan sekitarnya. Mereka memiliki budaya yang mirip dengan suku Dayak tetapi juga mendapat pengaruh dari budaya Melayu. Mengenal suku Kalimantan Timur. Suku pendatang di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah daerah kaya sumber daya alam dan memiliki kota industri seperti Balikpapan dan Samarinda. Banyak suku pendatang menetap di sini, antara lain suku Banjar, banyak berasal dari Kalimantan Selatan dan mendominasi perdagangan. Suku Bugis pendatang dari Sulawesi Selatan yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan nelayan. Suku Jawa banyak datang melalui program transmigrasi, terutama ke daerah perkebunan dan pertambangan. Suku Toraja banyak bermigrasi ke Kalimantan Timur untuk bekerja di sektor pertambangan dan perkayuan. Suku Madura banyak menetap di daerah pesisir dan bekerja sebagai pedagang atau buruh perkebunan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan agama ataupun kepercayaan yang terdapat di Kalimantan Timur. Nah, agama ataupun kepercayaan yang terdapat di Kalimantan Timur ini kurang lebih ada 7 kepercayaan ataupun agama yang terdapat di Kalimantan Timur ini. Yang pertama itu ada Islam. Nah, jadi teman-teman, Islam ini merupakan agama yang
menjadi mayoritas di Kalimantan Timur ini. Nah, jadi sebagian besar penduduk dari Kalimantan Timur ini menganut agama Islam, teman-teman. Mulai dari suku Banjar, Bugis, Melayu yang memeluk agama Islam. Selanjutnya yang kedua itu ada Kristen Protestan. Nah, selain agama Islam, masyarakat di Kalimantan Timur juga ada yang memeluk agama Kristen Protestan nih, teman-teman. Itu biasanya di kalangan lebih banyak di kalangan suku Dayak. Nah, jadi ternyata agama Kristen Protestan masuk ke Kalimantan Timur melalui misi dari luar negeri dan kini sudah banyak gereja yang terdapat di Kalimantan Timur. Nah, Kristen Protestan ini juga menjadi nomor 2 agama terbanyak yang dianut di Kalimantan Timur, teman-teman, setelah agama Islam. Selanjutnya itu ada Katolik. Jadi Katolik ini merupakan komunitas yang berasal dari daerah-daerah yang memiliki banyak pendatang dari Pulau Jawa atau daerah lain di Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya agama Katolik ini itu bisa ada karena dibawa oleh orang-orang yang merantau atau datang ke Kalimantan Timur, teman-teman. Selanjutnya ada agama Hindu. Agama Hindu ini dipeluk oleh sedikit atau sebagian kecil penduduk Kalimantan Timur, terutama suku Bali dan mereka yang berasal dari luar Kalimantan. Dan daerah yang ataupun kota yang terdapat memeluk agama Hindu ini biasanya kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada agama Buddha. Nah, jadi teman-teman, agama Buddha ini umumnya dianut oleh komunitas Tionghoa yang ada di Kalimantan Timur. Dan agama ini ternyata sudah ada sejak lama dan banyak orang Tionghoa yang merayakan hari-hari besar seperti Imlek dan Waisak. Nah, selain agama Buddha, ada juga agama Konghucu. Nah, ini juga sebagian besar yang menganut agama Konghucu ini itu merupakan orang Tionghoa. Namun teman-teman, tempat ibadah Konghucu ini tidak ada di Kalimantan Timur, teman-teman. Jadi biasanya orang-orang yang menganut agama Konghucu ini mempraktikkan dan menerapkan ajaran-ajarannya di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari mereka, teman-teman. Dan yang terakhir itu ada kepercayaan tradisional. Nah, jadi teman-teman, walaupun sebagian besar orang-orang ataupun masyarakat di Kalimantan Timur ini sudah menganut agama besar seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata masih ada juga teman-teman beberapa atau sebagian orang yang masih mempercayai kepercayaan tradisional, yang dimana itu kepercayaan mereka ini berfokus pada hubungan mereka dengan alam, dengan roh nenek moyang, dan penghormatan terhadap benda-benda keramat. Nah, jadi itu teman, jadi itulah ketujuh agama ataupun kepercayaan yang terdapat di Kalimantan Timur, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesenian yang terdapat di Kalimantan Timur. Nah, kita mulai dari tari tradisional ya, teman-teman. Jadi, di Kalimantan Timur ini terdapat tarian tradisional seperti tari huduk. Nah, jadi tari huduk ini, teman-teman, biasanya digunakan untuk mengusir roh jahat dengan kostum khas yang menyerupai makhluk atau hewan, teman-teman. Nah, biasanya tarian-tarian ini dilaksanakan dalam upacara-upacara adat tertentu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke alat-alat musik yang terdapat di Kalimantan Timur. Nah, yang pertama itu ada gamelan Dayak. Nah, jadi teman-teman, gamelan Dayak ini merupakan alat musik tradisional yang merupakan alat dengan menggunakan kayu dan logam, teman-teman. Jadi gamelan Dayak ini tuh berasal dari kayu dan logam. Dan
digunakan biasanya di berbagai upacara adat maupun perayaan teman-teman. Yang kedua itu ada sape. Jadi alat musik tradisional ini berasal dari suku Dayak Kenyah dan suku-suku lain di Kalimantan. Nah, sape ini teman-teman ternyata itu alat musik petik. Bentuknya itu seperti gitar teman-teman dengan suara yang sangat amat khas. Nah, ini juga merupakan alat musik yang sering dimainkan di upacara adat dan acara perayaan. Dan yang terakhir itu ada panting. Panting ini merupakan alat musik tradisional yang berasal dari suku Dayak yang biasanya dimainkan dalam acara perayaan ataupun ritual-ritual adat yang terdapat di Kalimantan. Dan panting ini terbuat dari kayu dengan senar yang dipetik teman-teman. Jadi itulah alat musik yang ada di Kalimantan Timur. Selanjutnya itu seni ukiran kayu yang terdapat di Kalimantan Timur. Nah, jadi ukiran kayu ini teman-teman itu terkenal dengan seni yang sangat indah namun rumit teman-teman. Nah, ukiran kayu ini ternyata sering digunakan untuk menghias rumah adat, peralatan rumah tangga dan benda-benda keagamaan. Dan motif-motifnya ini tuh biasanya menggambarkan tentang kehidupan-kehidupan yang ada di daerah ini, baik itu tentang kehidupan alam, binatang, maupun roh nenek moyang. Selanjutnya itu ada seni anyaman teman-teman. Nah, seni anyaman ini banyak ditemukan dalam bentuk tikarnya, tas, ataupun wadah dari bahan alami seperti daun, pandan, rotan, dan bambu. Nah, anyaman ini teman-teman bukan hanya berfungsi sebagai alat sehari-hari, tetapi anyaman ini juga memiliki nilai estetika yang tinggi dalam tradisi suku Dayak teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada ritual dan upacara adat. Yang pertama itu ada upacara ngadu teman-teman. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, gimana sih upacara ngadu ini, apa sih upacara ngadu ini? Jadi teman-teman, upacara ngadu ini merupakan salah satu upacara penting yang terdapat di Kalimantan Timur, yang dimana upacara ngadu ini merupakan bentuk syukur kepada Tuhan dan roh nenek moyang atas penghasilan panen yang didapatkan oleh masyarakat teman-teman. Jadi ini tuh seperti rasa ucapan syukur masyarakat atas berkat dan karunia Tuhan terhadap mereka teman-teman. Selanjutnya itu ada malam sembelih. Nah, malam sembelih ini teman-teman itu merupakan upacara adat yang melibatkan seni pertunjukan dalam bentuk tarian dan musik untuk merayakan peristiwa penting, baik itu seperti kelahiran ataupun pernikahan. Jadi biasanya kalau ada acara pernikahan ataupun seperti ada orang yang melahirkan, biasanya akan dilaksanakan upacara adat malam sembelih ini teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke kesenian pakaian adat yang terdapat di Kalimantan Timur ya teman-teman. Nah, jadi pakaian adat Dayak ini memiliki ciri khas, yaitu dengan adanya hiasan manik-manik yang terdapat di pakaiannya teman-teman. Nah, pakaian adatnya ini teman-teman itu digunakan dalam upacara adat ataupun perayaan-perayaan di Kalimantan Timur teman-teman. Nah, selain dihiasi dengan manik-manik, pakaian adat di Dayak ini juga dihiasi dengan kerang maupun logam. Dan juga teman-teman, pakaian adat ini mencerminkan status sosial dan asal-usul suku yang ada di Kalimantan. Dan yang terakhir itu permainan tradisional teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, pasti di setiap daerah itu memiliki permainan tradisionalnya masing-masing kan teman-teman. Begitupun di Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur ini juga memiliki permainan-permainan tradisionalnya. Yang pertama itu ada perlombaan perahu. Ini tuh merupakan kesenian yang menjadi budaya orang Kalimantan Timur teman-teman. Ini biasanya diadakan dalam rangka merayakan hari besar atau festival lokal
dan sering melibatkan keahlian dalam mengayuh perahu tradisional. Nah, permainan tradisional, nah itu tuh perlombaan perahu ya teman-teman. Selain perlombaan perahu, ada juga permainan seperti sepak raga, balogo, dan sumpit. Nah, jadi teman-teman, itu dulu penjelasan tentang kesenian-kesenian yang terdapat di Kalimantan Timur, mulai dari tariannya, alat musiknya, ukiran, anyaman, ritual, pakaian, tari permainan, dan lainnya lagi teman-teman. Yang dimana masyarakat Kalimantan Timur itu masih menerapkannya teman-teman dan masih mengembangkannya.